Saudara, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyampaikan Brigjen Junior Tumilar dicopot dari jabatan Inspektur Kodam 13 Merdeka. Jenderal Bintang 1 itu diduga melanggar hukum disiplin dan pidana militer. Viralnya surat terbuka yang ditulis Brigjen TNI Junior Tumilar kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berlanjut ke pemeriksaan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Puspom AD pun menyatakan Brigjen Junior bersalah. Dari Twitter resmi TNI Angkatan Darat, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan pelanggaran hukum pidana militer. Brigjen Junior Tumilar dimintai klarifikasi oleh Puspom AD sejak 22 hingga 24 September lalu. Puspom AD juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Brigjen Junior akan menjalani proses hukum. Oleh karena itu, dia dibebas tugaskan. Brigjen Junior dimutasi sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Surat Irdam 13 Merdeka Brigjen Junior Tumilar kepada Kapolri yang meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Manado viral di media sosial. Brigjen TNI Tumilar mengatakan dalam kasus ini Babinsa mendampingi seorang warga yang berhadapan dengan masalah konflik lahan di Manado, Sulawesi Utara. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Brigjen Junior Tumilar. Selamat sore Pak Junior. Selamat sore. Terima kasih telah menyempatkan waktu bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Junior, Anda dicopot dari jabatan Irdam 13 Merdeka. Apa respon Anda, Pak Junior? Istilah dicopot itu terlalu keras ya. Bukan keras maksud saya. Tapi sekali lagi, sesuatu hal yang dilakukan oleh saya menyurat kepada Kapolri ya pasti ada resikonya. Ada resikonya. Resikonya ya pasti kalau mau ditemukan dalam tulisan hukum disiplin militer dengan hukum pidana militer ya pasti ada semuanya itu. Saya siap laksanakan itu. Jadi pencopotan ini sudah Anda perhitungkan saat membuat surat terbuka, Pak Junior? Ya, nah, kita kan dididik. Ada namanya peraturan dasar militer. Peraturan militer ya, peraturan militer dasar. Permildas, diantaranya hukum pidana tentara. Hukum disiplin tentara, HDT, HPT. Itu kami sudah diajarkan sejak jadi pendidikan pertama itu. Itu merupakan peraturan militer dasar. Dan saya sudah perkirakan pasti saya melanggar. Saya sadar itu. Tapi demi negara ini. Boleh saja kan saya melakukan suatu hal yang lebih besar. Dan saya yakini itu bisa menjadi bahan masukan. Biarlah saya, ya kalau namanya kita bertempur, berperang ada perhitungan sesuatu yang dikorbankan. Begitu juga dalam perjuangan kita berbangsa dan bernegara. Memangnya siapa saya ini? Ya memang saya untuk berjuang. Tentara rakyat itu harus dia tahu bahwa nanti satu saat akan berkorban. Berkorban itu biasa. Biasa itu untuk bertempur, berperang ada hitungan korbannya. Nah, kalau korbannya untuk saya pribadi, ya harus. Kalau untuk demi kepentingan lebih besar. Saya katakan kepentingan lebih besar. Ingat, pertahanan negara jangan main-main. Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara. Anda menyatakan Anda berkorban untuk yang lebih besar, Anda sudah perhitungkan resikonya, Anda tidak menyesal artinya? Untuk apa menyesal? Untuk apa menyesal? Kalau untuk hal yang benar,
untuk hal yang kebaikan orang lain, apalagi untuk kebenaran negara ini. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita hidup ini? Bermanfaatlah bagi orang lain, apalagi untuk negara, untuk rakyat. Harus itu. Jangan cuma ngomong doang. Saya siap. Saya siap. Cuma untuk jabatan kok. Negara masih menjamin saya menggaji. Saya makannya berapa sih dengan keluarga saya? Tapi kalau rakyat bisa melihat pemerintah ini menjamin negara, menjamin rakyatnya. Negara ini menjamin peraturan itu bisa berjalan. Kan senang kita. Itu harus dicatat itu. Bukan untuk saya populer, tidak. Saya bukan butuh viral atau apa, bukan populer terus saya nanti ditawarkan jabatan, tidak. Saya berdasarkan ya ketuhanan Allah yang bernama Yehuwa itu. Harus itu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Masyarakat itu udah susah, jangan dibikin susah. Itu yang saya selalu mengingatkan kepada para babinsa. Ingat 8 wajib TNI, ingat sumpah prajurit, Sabta Marga, termasuk diri saya. Jangan ngomong doang aja, jangan kita ucapkan saja, tapi implementasikan, terapkan. Supaya kita bermanfaat hidup ini. Jangan tunggu-tunggu saya, seperti saya kan pensiun tahun depan. Tunggu pensiun aman, tapi untuk diri sendiri. Tapi untuk masyarakat, untuk rakyat. Peraturan pemerintah sudah ditentukan oleh pemerintah. Ingat, yang digeser oleh PT Ciputra Internasional itu adalah satu kampung. Di situ sudah ada istiadat, tata kehidupan masyarakat, habis itu. Bubar itu masyarakat itu. Itu sejak zaman nenek moyang. Kalian itu menghapus adat istiadat masyarakat. Cuma keserakahan kalian. Keuntungan. Nanti lama-lama kayak di Malaysia itu. Warga negara sendiri di suatu wilayah tidak boleh masuk di wilayah itu. Makanya Dr. Mahathir, dia calonkan diri Perdana Menteri. Baru dibereskan. Apa kita mau seperti itu? Nah, Babinsa itu tugasnya dia mencatat. Jangan sampai terjadi suatu ancaman di wilayah sendiri dikuasai oleh negara lain. Jangan sampai warga negara sendiri Indonesia tidak bisa memasuki wilayah tanah air Indonesia sendiri. Itu yang saya khawatirkan. Oke. Pribadi. Pak Junior, kita sering melihat Kapolri dan Panglima TNI berdampingan. Apakah Anda tidak khawatir sikap Anda ini dengan mengirim surat terbuka ke Kapolri ini bisa mengganggu soliditas TNI Polri? Loh, kenapa kita khawatir soliditasnya? Itu sudah solid kok. Permasalahan saya ini bukan permasalahan soliditas terhadap itu. Ini permasalahan masyarakat, ya. Masalah lahan dicaplok ya, dirampas oleh korporasi. Nah, kita pertanyakan kenapa korporasi melaporkan ke Polri, Polri menanggapi, yaitu dilaporkan Babinsa. Nah, kita sudah ada aturannya. Aturan itu kan dibuat oleh DPR dan dilaksanakan oleh eksekutif. Dan eksekutif itu menjalankan. Ya dipatuhi dong. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Jangan lagi persoalkan supremasi militer. Tidak ada di situ. Peradilan militer itu kan langsung di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu ada tata caranya. Sudah diatur, sudah dibuat, itu bagus. Nah, kenapa ini dilanggar?
Bukan berarti Babinsa tidak boleh dipanggil ya, boleh. Tapi kan tata caranya beritahu, koordinasikan dengan Komandan Satuan. Ini tidak dilakukan. Ini dilakukan berdasarkan pelaporan dari PT Ciputra Internasional. Ada apa ini PT Ciputra Internasional melaporkan Babinsa? Jangan melecehkan itu. Menurut saya pelecehan itu. Dan itu menjadi gangguan. Lama-kelamaan jadi ancaman itu. Apalagi ini masalah adat istiadat masyarakat yang sudah ada sosial kehidupan masyarakat itu sudah tertata. Datang dengan sertifikat guna bangunan. Langsung mencaplok semua, berampas. Hancur itu kampung itu. Tata cara sosial kehidupan bermasyarakatnya hilang. Bubar. Itu sekarang mereka lagi menuntut. Siapa yang mau menata lagi? Itu sejarah yang adat istiadat hilang. Kok teganya kalian? Begitu kehidupan masyarakat kita. Sosial kemasyarakatannya hilang. Apa itu kehidupan kita bernegara, berbangsa? Apa itu tujuan dari bangsa kita? Hilang. Itu memang bukan urusan saya, bukan urusannya TNI, tapi TNI menjaga hal itu. Dalam hal ini, Babinsa, dia mencatat, ketahanan itu bukan berbicara masalah militer saja, tapi masalah sosial kemasyarakatan juga. Kita tahan nggak di bidang itu? Ingat, ketahanan kalau bersatu dengan rakyat, kita akan kuat. Bukan karena teknologi senjatanya. Jangan lupa itu. Jangan main-main dengan pertahanan. Jadi ancaman itu tidak dari luar saja, tapi dari dalam. Kita sudah mengalami sejarah itu. Yang menghancurkan suatu negara itu dari dalam. Kita mau kayak Yugoslavia. Atau negara lain. Kita mau dipecah-pecah. Oke. Itu ya, dari segi pertahanan. Pak Junior, Anda dinyatakan bersalah oleh Puspom AD. Apa sikap Anda? Ibu tahu dari mana saya bersalah? Dari rilis dari Puspom AD, Pak Junior dinyatakan bahwa bersalah dan ada sanksi yang disebutkan di situ, yaitu dicopot dari Irdam 13 Merdeka. Apa respon Anda? Puspom itu bukan hakim. Polisi itu kan bukan hakim. Polisi itu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dan sudah diadakan namanya penyelidikan pemeriksaan oleh saya. Itu tahapannya, jangan lupa. Setelah itu disidik. Dikenakan pasal-pasal itu. Bukan berarti saya langsung bersalah. Nah, kita juga harus ajarkan kepada publik, rakyat kita, atau orang lain lah, bangsa mana. Kita juga harus ajarkan kebenaran. Ya, nah termasuk hukum ini. Kita tidak bisa sembunyikan sekarang mana yang mau rahasia, tidak. Karena teknologi informasi. Maksud saya begini, saya akan dipanggil untuk diperiksa. Yaitu tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Itu dugaan dilakukan oleh saya. Oke, langkah hukum yang akan Anda lakukan? Maksudnya dilakukan apa nih? Apakah Anda akan melakukan langkah hukum berikutnya? Anda menyebut bahwa ini masih penyidikan, disebutkan melanggar pasal itu. Apa langkah hukum yang akan Anda lakukan? Anda akan menerima resiko itu semua? Singkat saja. Ya saya kan masih militer aktif. Ya laksanakan dong. Saya militer kok. Saya laksanakan disiplin saya patuhi.
harus laksanakan itu. Baik. Militer, Baik. kesatria kita. Terima kasih Brigjen Junior Tumilar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.